Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triando Widodo, saya dari kelas ABMM 991. Di video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen lembaga keuangan, di mana saya akan membahas tentang salah satu contoh dari manajemen lembaga keuangan, bukan bank, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama mengenai pengertian dari leasing itu sendiri, sejarah dari leasing, klasifikasi perusahaan, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing, pemanfaat dari leasing, jenis transaksi dan proses transaksi leasing, dan penjelasan leasing, salah satu perusahaan leasing yang ada di Indonesia yaitu WCA Finance Tbk. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak asing dengan yang namanya leasing. Apalagi ketika kita membeli kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Tapi apa sih penjelasan dari atau pengertian dari leasing itu sendiri? Nah, secara umum, leasing adalah tindakan pengalihan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dari perusahaan ke perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Adapun pengertian leasing dari organisasi keuangan yang pertama yaitu berasal dari Financial Accounting Standard Board atau FASB 13, di mana leasing merupakan suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Nah, menurut The International Accounting Standard atau IAS 17, di mana leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha atau yang biasa disebut dengan lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha atau yang biasa disebut dengan lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Adapun menurut The Equipment Leasing Association atau LAUK, leasing adalah suatu kontrak antara lessor dengan lease untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessor. Nah, hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor. Lessor memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Nah, menurut keputusan bersama dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan nomor Cap 122 garing MK garing TV garing 74 nomor 32 garing M garing SK garing 2174 nomor 30 garing KPP garing 1 Romawi garing 74 tanggal 7 Januari 1979, di mana leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Adapun menurut dari keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing MK garing 1169 garing KMK titik 1 garing 1991 tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha atau leasing, yang mengartikan bahwasanya leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi atau finance leasing atau capital leasing maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa atau operating lease yang digunakan oleh lessor selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Baik, nah mengenai sejarahnya sendiri, pada tahun 5000 sebelum Masehi, leasing sudah diperkenalkan oleh bangsa Sumeria, di mana berdasarkan sejarahnya, leasing itu juga sudah dikenal ya, yang seperti yang saya bilang tadi, pada tahun 5000 sebelum Masehi oleh bangsa Sumeria, di mana pada zaman tersebut transaksi leasing meliputi dari pertanian, ya, hak penggunaan tanah, air, serta hewan ternak seperti lembu. Nah, barulah pada tahun 400 sebelum Masehi, bangsa Nippur atau sebelah tenggara dari bangsa Babilonia
Mengembangkan lembaga perbankan atau leasing sendiri meliputi dari tanah dan alat-alat pertanian, loan tersebut ya, alat pertanian dan pemberian pinjaman. Jadi sistemnya itu sudah agak sedikit lebih modern dari bangsa Sumeria. Nah, di mana pada tahun tersebut usaha leasing itu meliputi ya seperti kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1850 ya leasing diperkenalkan secara modern oleh ahli yaitu T.M. Tom Clark dari Amerika. Nah, pada saat itulah ia mengaplikasikan sistem leasing untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang kereta api. Nah, pada tahun 1952 sistem leasing juga diperbaharui lagi oleh di San Francisco, di mana leasing itu mulai diadopsi oleh perusahaan-perusahaan penghasil barang. Barulah pada tahun 1974 masuk ke Indonesia dengan SKB nomor ke 122 garing MK garing 4 12 Romawi garing 1974. Nah, pada tahun 1988 melalui keputusan Kemenku, Kementerian Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 03 garing 1988, barulah akhirnya pada 1991 melalui keputusan Kemenku nomor 1169 garing KMK titik 1 garing 1991 dan sampai sekarang ini. Nah, adapun klasifikasi dari perusahaan leasing tersebut, dari perusahaan leasing yaitu yang pertama adanya leasing secara independent leasing company, di mana jenis perusahaan ini terpisah dan independen dari supplier. Seperti pada gambarnya, ya, dari supplier bisa dilihat pada gambar tersebut. Ya. Nah, yang kedua itu ada maksud saya captive lessor atau perusahaan sewa guna yang merupakan anak perusahaan dari supplier. Yang ketiga, yang terakhir adalah lease broker atau packager, di mana perusahaan yang ada dipertemukan antara perusahaan yang membutuhkan barang modal dengan pihak leaser. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing itu sendiri ada 4. Yang pertama adalah leaser, yang kedua adalah supplier, yang ketiga ada leaser, yang keempat tentunya ada creditor. Di mana leaser itu adalah perusahaan sewa guna atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak leaser dalam bentuk penyediaan barang modal, sedangkan supplier sendiri adalah perusahaan yang mengadakan atau penyediaan barang untuk dijual kepada leaser dengan pembayaran secara tunai atau berkala oleh leaser. Nah, leaser sendiri yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari pihak lessor. Yang adapun kreditur yaitu di sini dia adalah pihak yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Nah, manfaat dari leasing sendiri yaitu yang pertama adalah untuk menghemat modal, lebih fleksibel, persyaratan tidak terlalu ketat, di luar neraca atau off balance sheet, arus dana, proteksi inflasi, perlindungan akibat kemajuan teknologi, risiko keusangan, dan pembiayaan proyek skala besar. Nah, jenis-jenis leasing sendiri terbagi atas 2. Yang pertama adalah finance lease atau capital lease, ya, atau leasing sewa guna usaha, capital lease dengan hak opsi, dan operating lease dengan tanpa opsi. Dengan ciri utama pada capital lease atau finance lease, yang pertama adalah adanya hak opsi, adanya nilai sisa, jangka waktu lebih panjang, diberikan oleh perusahaan pembiayaan, barang modal mampu dibeli lease dengan cara angsur atau kredit, angsuran bersifat tetap atau berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga pinjaman, kontrak tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh lease, lease dapat menyusulkan barang modal, tidak ada biaya sewa, angsuran lease tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 23, dan penghasilan barang modal terkena PPN. Sedangkan ciri utama dari operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi yaitu tidak adanya hak opsi tentunya, tidak adanya nilai sisa, jangka waktunya lebih singkat,
diberikan oleh produsen atau supplier, barang modal mahal sehingga lese hanya bisa sewa, angsuran atau beban sewa per bulan pada umumnya bersifat tetap, kontrak dapat dibatalkan sepihak oleh lese, tidak adanya transaksi keuangan, lese tidak dapat menyusulkan barang modal yang dikenakan biaya sewa. Angsuran lese terkena PPN dan PPh pasal 23 dan tidak adanya pengalihan barang modal. Nah, proses leasing sendiri bisa dilihat pada gambar ya dari leaser, supplier, dan leaser. Dengan keterangannya yang pertama yaitu leaser menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Nah, yang kedua yaitu leaser melakukan negosiasi dengan leaser mengenai dengan kebutuhan pembiayaan barang modal. Leaser mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada leaser. Yang keempat yaitu penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi oleh leaser, pengiriman order beli kepada pemasok yang disertai instruksi pengiriman barang kepada leaser sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui. Yang keenam yaitu pengiriman barang dan pengecekan barang oleh leaser, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada leaser, pembayaran oleh leaser kepada pemasok, dan yang terakhir adalah pembayaran sewa atau lease payment secara berkala oleh leaser. Baik, langsung saja saya memasuki dari contoh salah satu perusahaan listrikan di Indonesia, yaitu saya mengambil contoh dari PT BCA Finance Tbk. Nah, apa sih BCA Finance itu? Nah, BCA Finance adalah suatu lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit. Mungkin sudah tidak asing ya dengan namanya BCA Finance, di mana BCA Finance itu adalah anak perusahaan dari BCA Group, di mana BCA merupakan salah satu perusahaan perbankan yang terbesar di Indonesia, salah satu. Baik, nah sejarah dari BCA Finance sendiri yaitu BCA Finance itu berdiri pada tahun 1981 dengan nama awalnya yaitu PT Central Sari Metropolitan Leasing Corporation atau CSML. Nah, pada awal berdirinya, pemegang saham perusahaan adalah PT Bank Sentral Asia dan Japan Leasing Corporation. Jadi ada dua. Ya. Yang pertama adalah PT BCA dan GLC. Nah, pada saat itu perusahaan masih berfokus pada usaha pada pembiayaan komersil seperti pembiayaan mesin-mesin produksi, alat berat, dan transportasi. Namun, berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 441 garing KMK 017 garing 1995 tanggal 14 September 1995 dan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Cap 034 garing KM5 garing 2006 pada tanggal 20 Februari 2006 di mana perusahaan memperoleh pembaharuan mengenai izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai lembaga pembiayaan yang meliputi pembiayaan konsumen, kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, dan usaha kartu kredit sendiri. Nah, selanjutnya pada tahun 2001 PT Central Metropolitan Leasing yang berubah nama menjadi PT Central Sari Finance atau CFS yang diikuti dengan perubahan kepemilikan saham di mana PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA memegang saham mayoritas atau memegang saham terbesar serta perubahan fokus usaha menjadi pembiayaan kendaraan bermotor seperti yang sekarang ini khususnya roda 4 atau lebih dan roda 2 khususnya. Nah, terakhir sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor C08091 HT0104TH 2005, maka pertanggal 28 Maret 2005 PT Central Sari Finance berubah nama menjadi PT BCA Finance seperti nama yang kita kenal pada saat sekarang. Nah, seiring dengan perubahan nama tersebut, pertumbuhan BCA Finance pun semakin melesat tajam. Hal ini tercermin dari terus meningkatnya jumlah pelepasan pembiayaan baru dari total aset kelolaan secara signifikan. Prestasi ini tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh perusahaan induk ya dari BCA Finance sendiri, di mana sebagai anak perusahaan dari PT BCA Bank Sentral Asia Tbk atau BCA Bank BCA.
Nah, dalam bidang pembiayaan sendiri, sampai dengan saat ini perusahaan masih tetap fokus di sektor pembiayaan mobil ataupun kendaraan bermotor. Dari waktu ke waktu, BCA Finance berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan market share perusahaan, baik dengan menerapkan strategi yang tepat, dengan melakukan ekspansi, pembukaan cabang-cabang baru, maupun dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para customer, ya, perusahaan yang telah memiliki jaringan usaha yang lebih luas dan tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Nah, adapun tujuan, tugas, dan fungsi dari BCA Finance sendiri, yang pertama adalah tugas dan fungsinya, yaitu tentu saja memberikan pembiayaan otomotif dengan sistem dealer driven service kepada dealer mobil ataupun kepada dealer otomotif yang ada di Indonesia, dan dan dengan sistem customer driven market dengan sistem KKB BCA, yaitu dengan pendekatan kepada pihak perbankan dan nasabah bank. Dengan tujuannya sendiri, yaitu untuk memberikan pelayanan pembiayaan dengan suku bunga yang rendah, dengan segmen khusus untuk medium until high class yang memiliki risiko yang rendah dalam proses pembiayaan. Nah, adapun jenis dan contoh BCA Finance yang ada di Indonesia, dengan tujuan dan fungsinya sendiri, BCA Finance menawarkan berbagai pembiayaan produk kendaraan bermotor yang terdiri dari kredit pemilikan motor atau KPM, kredit sepeda motor atau KSM, kredit motor bekas KMB, ataupun kredit mobil bekas atau KMS. Ya, jadi dia berfokus pada pembiayaan produk kendaraan motor baik roda 2, roda 4 maupun lebih. Nah, sebagai studi kasus yang pernah ditangani oleh BCA Finance, pada tahun 2015, tepatnya di bulan Maret, perseroan BCA Finance menawarkan kepada masyarakat tentang obligasi berkelanjutan kedua BCA Finance dengan tingkat bunga tetap tahap 1 tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar 1 juta yang dinyatakan efektif oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tanggal 12 Maret 2015 berdasarkan dengan surat keputusan nomor S99 garing D 04 garing 2015. Nah, selain obligasi Sentral Sari Finance 1 dengan tingkat bunga tetap tahun 2003 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya, nah semua obligasi yang beredar telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan mengenai tentang salah satu contoh manajemen lembaga keuangan bukan bank, salah satunya adalah leasing, di mana saya mengambil contoh dari leasing BCA Finance kepada. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.